Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sini untuk jurusan PIAWOD, kita akan belajar untuk di pertemuan pertama ini terkait dengan dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan TIK itu? Jadi, definisinya teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan informasi. TIK dalam bahasa Inggris disebut ICT, yaitu Information and Communication Technology. Lalu, aspek apa saja yang ada dalam TIK? Ada dua aspek. Yang pertama, tentang teknologi informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengelolaan informasi. Yang kedua, tentang teknologi komunikasi, yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan pengirim ke penerima. Jadi intinya informasi untuk yang menggunakan TIK-nya, kemudian sebagai alat komunikasi dalam hal ini. Seperti dalam hal dunia sekarang ini, banyak sekali pemanfaatan dari teknologi informasi komunikasi seperti handphone, kemudian komputer, adanya internet, dan lain-lain. Kesimpulannya, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan padanan tak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan proses manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antara pengirim dan penerima. Definisi yang pertama menurut Hag dan Kin tahun 96, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua, menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Keduanya hampir sama terkait dengan pengertian teknologi informasi. Ini juga sama, masih pengertian-pengertian, dibaca saja oleh ibu-ibu semua. Nah, kalau menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi, semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi itu dinamakan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Makanya masuk ke dalam materi pelajaran di sekolah-sekolah ya, apalagi di mata kuliah pun sama digunakan. Beberapa contoh misalkan pengiriman SMS menggunakan alat handphone, pengiriman MMS menggunakan handphone, email juga sama, bisa komputer, bisa handphone, dan salah satunya mungkin memudahkan pada saat pembelajaran daring seperti ini, Bu. Yang sedang booming sekarang ada Zoom, ada Google Meet kan di situ. Banyak sekali perkembangan TIK yang bisa kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif. Ini juga sama, akses Facebook, kemudian aplikasi SIM akademik, saling bertukar file lagu menggunakan handphone melalui Bluetooth. Sejarah TIK, pengiriman informasi pada awalnya dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima. Jadi langsung bertemu. Sebelum adanya perkembangan TIK ini kan kita sangat kesulitan sekali dalam hal menyampaikan informasi dan komunikasi. Kemudian tahun 1875 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell, diikuti oleh pegelaran jaringan komunikasi kabel di Amerika dan transatlantik. Tahun 1910 sampai 1920 terrealisasi pengiriman suara tanpa kabel melalui siaran radio. Nah, ini sejarah-sejarahnya, Bu, untuk perkembangan TIK. Tahun 1940 terwujud transmisi audiovisual tanpa kabel sehingga muncul siaran televisi. Jadi tahun 40 itu baru ada televisi dan di negara Amerika, Bu. Kalau di kita saya kurang tahu, kemungkinan ada tapi hanya di orang-orang tertentu saja. Kemudian lanjut, tahun 43 ada komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 43. Lalu tahun 47 ada komponen elektronik melalui transistor, 57 tercipta rangkaian terpadu atau IC. Ini juga sama, dibaca saja oleh Ibu sampai muncullah komputer-komputer yang sangat canggih seperti tahun-tahun sekarang, Bu. Bisa dimanfaatkan dengan kecepatan yang sangat baik dan juga jaringan internetnya pun sangat baik. Berbeda dengan zaman pada saat kita dulu, tapi mungkin masih belum bisa menyebar dengan sama, Bu ya. Misalkan satu daerah dengan daerah yang lainnya, di sinyalnya ada yang bagus, ada yang tidak. Itu kemungkinan kekurangan dari di
Indonesia. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan lebih stabil di tempat-tempat lain juga. Lanjutkan. Ini masih berhubungan dengan web dan ICT. Nah, ini untuk perkembangan internetnya. Nah, yang berhubungan dengan karakteristik TIK-nya, yang pertama mampu menyediakan informasi, lalu user friendly, didesain dengan tepat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna. Lalu handal, siklus inovasi yang cepat, mempunyai waktu respon yang minimal, teknologinya beragam dan sudah stabil. Desentralisasi atau individualisme penggunaan teknologi ini cenderung mengarah masyarakat menjadi individualistis karena kemudahan yang ditawarkan. Memang betul Bu, pada saat perkembangan TIK ini semakin pesat, perorangan pasti dituntut untuk bisa menggunakannya. Dan tidak lain juga ibu-ibu semua sebagai guru PAUD sekarang itu mungkin wajib Bu untuk bisa dengan komputer ataupun laptop di sini. Pada saat ibu harus menyusun RPP dan nanti kedepannya pun pasti akan lebih dibutuhkan lagi, pasti akan harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk peranan TIK di sini mengembangkan interaksi yang lebih aktif, mengaktifkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi secara praktis, kemudian selaras dengan gaya belajar seseorang yang unik. Ini untuk manfaat belajar TIK-nya. Pembelajaran TIK dapat membantu kita untuk mengenal, menggunakan, dan merawat peralatan TIK, serta menggunakan segala potensi yang ada untuk mengembangkan kemampuan diri. Selain itu, penguasaan TIK akan meningkatkan kualitas kehidupan di berbagai bidang melalui proses pendidikan yang berlaku pada semua tingkatan dan lintas ilmu. Untuk ahli-ahli IT sekarang sangat dibutuhkan sekali Bu, apalagi yang semakin tinggi pendidikannya, kemungkinan akan semakin dibutuhkan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. Nah, mungkin itu saja ibu-ibu semua untuk pertemuan pertama ini. Saya hanya membahas tentang beberapa sejarah, kemudian bagaimana cara penerapan TIK di lapangan ataupun dan manfaat-manfaat untuk pembelajaran TIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.